Iya. Oke, teman-teman, kita langsung ke sesi tanya jawab mungkin Ustaz ya. Oh iya, nanti teman-teman kalau ingin ada pertanyaan tapi tidak sempat ditanyakan di sini, boleh tanyakan ke nanti ke Instagramnya Upgrade TV. Nanti kita akan buatkan link gitu ya. Jadi nanti akan dijawab oleh guru-guru kita, entah itu Ustaz Manan atau Ustaz Didi. Beliau yang akan menjawab. Nanti kita akan share jawabannya, entah itu di YouTube atau di Instagram kami. Ya, jadi buat tanya. Dan kemarin itu ada pertanyaan Ustaz dari mungkin jemaahnya ada yang kesini, mungkin orang hadir. Insya Allah aman, nama, umur, alamat kita samakan. Ya, jadi kalau ada yang mau nanya nggak apa-apa. Iya. Jadi nggak akan ketahuan ya Ustaz ya. Nggak akan ketahuan. Walaupun pertanyaan agak-agak aib gimana Ustaz? Apa? Pertanyaannya agak-agak aib. Nggak apa-apa. Makanya nanti kalau ada yang mau nanya di sini, semuanya jangan lihat ke yang nanya, ya. Lihatnya fokusnya ke depan. Saya juga bakal ke bawah. Dia nggak tahu siapa yang nanya. Dan yang nanya pun mohon lagi nanya biar suaranya nggak ketahuan sambil ditutup hidungnya. Assalamualaikum Ustaz. Diborak ya. Tapi insya Allah semuanya Allah jaga ya. Amin. Apa pertanyaannya itu? Kemarin itu ada katanya sih kalau sempat mau hadir, namanya itu Fulana. Bu siapa ini ya? Sela ada teh. Kemarin tuh memang katanya itu beliau ya mungkin. Kemarin tuh memang beliau belum sempat nanya beberapa kali kajian belum bertanya ada Japri di Instagram. Mau nanya langsung. Ke diri ya katanya mau bertanya langsung. Silakan. Panggilin Bang Dikman aja nyediain dulu pres kagak ini. Panggil Bang Dik. Ada tadi. Oh iya, ini ada berapa keping ini boleh nanti diambil. Kenapa Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz perkenalkan diri. Saya Sela, usia 23 tahun. Mau bertanya tapi sebelumnya mau cerita dulu sedikit Ustaz. Boleh. Jadi saya sebagai cancer survivor, alhamdulillah sudah 2 bulan dokter menyatakan saya bersih dari kanker. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon doanya buat sama dari teman-teman Ustaz semuanya. Kullu da'in dawa. Setiap penyakit ada obat. Supaya dinyatakan remisi selamanya. Amin. Jadi saya 2 tahun pengobatan kanker yang dimana disupport sama keluarga, kabar semua teman, sama pasangan Ustaz. Dimana yang lebih punya peran penting selain keluarga itu pasangan yang setiap bolak-balik ke rumah sakit dan nyetir dia yang dalam kondisi darurat setelah perjalanan ada dia yang dimana kayak orang tua nggak bisa bawa mobil, jadi yang sering mobil dia. Sampai hari ini saya dinyatakan sehat walafiat, alhamdulillah. Dia masih nemenin saya, padahal setelah April kemarin saya bilang sama dia karena ada operasi kedua kan, dan saya bilang di sana tolong tinggalin saya karena ini saya mau operasi kedua pengangkatan rahim yang dimana kalau misalkan hubungan kita lanjut sampai ke pernikahan pun saya gak akan bisa kasih keturunan lewat rahim saya. Jadi tolong tinggalin saya gak mau terlalu mengecewakan, terlalu dalam. Cukup baiknya sampai sini. Tapi entah kenapa dia bisa berucap, nggak apa-apa kalau kamu nggak bisa kasih anak, kan kita nggak tahu ke depannya rezeki kayak gimana. Allah nggak tahu kasih kehidupan kita kayak gimana, kita bisa adopsi anak. Jadi yang disitu saya berpikir, mungkin ini mulut buaya aja. Tapi sejauh ini ternyata dia masih nemenin saya Ustaz. Nah di sini pertanyaannya,
saya sebenarnya sama dia sama-sama gak mau terlalu berlarut dalam hubungan yang belum halal. Tapi kita masih sama-sama bingung gimana caranya kita menuju halal. Karena menurut saya pribadi, pernikahan bukan sekedar sah, tapi ada kehidupan setelah nikah, yang dimana finansial, mental, segalanya kita sama-sama masih belum mampu. Jadi saya bingung, saya harus bersikap kayak gimana, menjalankannya seperti apa. Saya sempat cerita sama teman dan jawaban mereka kayak, ya nggak apa-apa, lepas dulu aja, jodoh nggak akan kemana. Tapi rasanya saya agak memaksa, nggak mau, saya mau dia jodohnya karena sejauh ini yang nemenin saya dia, yang sudah tahu saya dia, yang menerima bahwa saya tidak akan bisa mempunyai anak dia. Jadi sampai sehat pun dia. Saya mau semua yang saya rayakan bersama dia. Tapi balik lagi Ustaz, saya bingung kayak gimana harus menyikapi ini semua gitu. Mungkin itu aja pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngomong sebentar dulu. Ya, insya Allah luar biasa. Sedikit cerita dulu teman-teman. Saya pernah menjadi saksi ada tetangga saya, dia itu kena sakit kanker. Saya sering bolak-balik mengantarin beliau untuk apa sih kalau kanker itu kemoterapi di rumah sakit Tangerang. Dan itu kemoterapi itu adanya memang di rumah sakit Tangerang juga. Orang-orang jauh dari Serang, dari Pandeglang itu pada ke rumah sakit Tangerang jauh-jauh cuma buat kemoterapi yang kena kanker. Dan itu luar biasa sekali. Saya benar-benar cerita dari tetangga saya itu tentang penyakitnya. Semakin hari itu semakin ke badan itu semakin luar biasa. Mari kita tunjukkan dan mari kita sama-sama kita doakan yang tadi, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya, diberikan jalan menuju kebaikan. Al-hadinnya wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung Ustaz jawabannya. Alhamdulillah, kabar yang begitu membahagiakan. Mudah-mudahan jadi penyemangat juga buat teman-teman ya, yang mungkin sedang Allah uji dengan nikmat yang sama tadi. Mudah-mudahan menjadi motivasi bahwasanya semua bisa sembuh, insyaallah. Yang namanya pernikahan adalah sebuah ibadah yang agung, yang derajatnya tinggi. Bahkan kata para ulama di antara sunnah tertinggi adalah menikah. Saking agungnya ibadah tersebut, maka yang namanya setan, iblis, pocong, kunti, kagak demen nama kita. Beribu-ribu cara akan dilakukan buat mengganggu ibadah kita tadi. Ya, buat mengganggu ibadah kita. Makanya masuk tuh, wajar kalau orang mau nikah masuk pikiran, nanti anak saya makan apa, nanti istri saya makan apa, ya. Atau beras, makan apa lagi? Nasi, beras mah ayam ya. Baru mau ngomong Beras ayam. Nanti anaknya makan apa? Makan nasi. Ya, apalagi yang jadi istrinya Ustaz kagak bakal kelaparan insyaallah. Tiap hari bawa besek. Ini beseknya doang. Ya Allah. Setan bisikin kita tuh, nanti anak saya makan apa, istri saya makan apa, biarin. Ntar juga pegel mulutnya. Biarin dia bisikin apa aja, biarin ya. Tapi kalau kita belum mampu, kata Rasulullah, kalau mampu nikah langsung. Nggak ada yang menghalangi kan? Nggak ada yang begitu besar dipermasalahkan. Bahkan ketika sudah mengutarakan bahwasanya hal tadi, dia pun menerima. Maka kalau sudah tidak ada halangan, langsung disegerakan.
langsung disegerakan ya. Tapi kalau memang belum mampu ya sudah, masing-masing dulu saling menjaga kayak tadi tuh. Kalau cinta tidak akan bikin orang yang dicintainya masuk dalam perangkat nafsu, dalam perangkat syahwat. Tapi dia mah baik banget sama saya, dia selalu beliin saya cilok ya, apalagi teh jajanan, bakso aci, telur gulung, seblak, sostel, mie ayam, bakso, ricis, Level 3. insyaallah ya, level 3. Taman Palma, Jalan Gitar 9, nomor 25. Pagar putih yang depannya ada pohon mangga. Ukuran baju sekali itu. Ukuran baju saya L, sepatu 41. Ya, walaupun dia melakukan banyak kebaikan, nanti setan situ masuk. Ya, setan bisa membumbui sesuatu yang haram menjadi indah, sehingga kita tidak terasa bertahun-tahun kita menjalin sebuah hubungan yang tidak diridhoi Allah. Tapi Ustaz, kita pacaran untuk menikah. Ada nggak alasannya begitu? Ada nggak? Jangan mau. Laki-laki jangan ya, kasihan perempuannya. Perempuannya juga jangan mau, yang mau dimanfaatin. Perempuan itu sifatnya lemah dan lembut. Tapi jangan sampai kelemahan dan kelembutannya kita gunakan untuk menyakitinya, nggak baik. Tapi kalau memang nggak bisa, udah mandiri dulu satu-satu. Kalau memang jodoh pasti Allah takdirkan. Tapi kalau memang kekeh tadi ya, ya udah tetapkan tanggal nikah, langsung nikah. Ustaz, masalah rezeki gimana? Ini masalahnya di sini. Ketika sudah meragukan rezeki, maka di saat itu pula kita sudah meragukan Sang Maha Pemberi. Yang bikin kita puyeng, yang bikin kita pusing adalah campur tangan urusan Allah. Campur tangan urusan Allah. Jadi sebelum nikah saya juga ngalamin, biar kata Ustaz juga setan macam-macam. Kalau santri yang goda setan santri. Kalau ustaz yang goda juga ustaznya setan. Kiai setan. Digodain tuh begitu. Ya, maka saat itu kata guru saya, ketika kita meragukan rizki, maka saat itu juga kita meragukan Sang Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin semua hidup kita. Makanya kenapa kita pusing? Kenapa kita puyeng? Karena kita ikut campur dalam urusan Allah. Allah udah ngejamin tuh urusan kita. Maka jalani saja apa tugas kita sebagai seorang hamba. Lakukan apa yang Allah cinta, maka Allah akan berikan apa yang kita minta. Sesimpel itu. Walaupun nanti ketika nikah ada ujian-ujiannya dikit ya, kerikil, ya, batu bekel segala macam. Nggak apa-apa, itu bagian dari proses. Ketika sudah menikmati itu, sudah bisa melewati, nanti Allah akan kucurkan rezekinya yang banyak. Karena di antara rezeki, kata guru-guru kita gitu, ada yang didapat dari turunnya karena sedekah, turunnya karena ibadah, turunnya karena istighfar kita. Ada juga rezeki yang Allah tahan. Rizki yang Allah tahan hanya bisa digedor, ditumpahkan melalui jalur pernikahan. Melalui jalur pernikahan itu jaminan dari Allah. Ya, makanya ketika nanti mungkin yang laki-laki kerja belum ada pasangan, maka rizkinya Allah turunkan segitu sesuai dengan kebutuhan dia. Dia sendiri ya cukupnya buat kontrakan, buat listrik, buat token, buat kuota ya. Tapi ketika nanti sudah ada ekornya, ada istrinya, maka Allah tambah nanti itu. Allah tambah insya Allah. Saya juga ngerasain begitu. Nggak usah takut, nggak usah ragu. Kalau memang cinta, lanjutkan ke jenjang pernikahan. Tapi kalau belum mampu, yuk sama-sama saling bersabar menunggu, kita udahi dulu. Jangan saling kontak kalau memang tidak perlu. Karena setan begitu sangat licik, sangat pintar untuk masuk ke dalam tipu daya. Ya. Ya kata mau setoran juga kayak mau murojaah bareng, jangan. Awalnya mau murojaah, awalnya setoran, lama-lama setan masuk, hati-hati ya. Berlanjut ke hal-hal lain. Ya. Aku mencintaimu karena Allah. Kalau ada yang ngomong gitu di depan muka kita sebelum kita pernikahan, sembur.
Kalau bisa jangan pakai air putih pas lagi minum energen. Biar ada pelurunya dikit gitu. Makanya, karena kalau cinta akan menjaga orang yang dicintainya dari sesuatu yang haram. Kan nggak mungkin membiarkan orang yang kita cintai masuk ke dalam nerakanya Allah.